Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anik Nuriski. Saya mahasiswi dari Universitas Pasundan, FK Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan mengenai analisis visi dan misi sebuah organisasi dan cara penyusunan visi dan misi dalam organisasi yang baik itu seperti apa. Nah, sekarang langsung saja mari kita simak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan analisis visi dan misi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian visi dan misi. Visi merupakan suatu tujuan jangka panjang yang ingin dicapai sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, lalu misi merupakan rumusan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi agar dapat mewujudkan visinya tersebut. Nah, di sini yang pertama itu ada pembahasan mengenai tujuan visi yang baik dalam organisasi itu seperti apa sih? Nah, yang pertama ada mencerminkan keinginan yang akan dicapai sebuah organisasi. Jadi, visi itu harus dapat mencerminkan keinginan dari organisasi itu sendiri. Nah, yang kedua ada berorientasi pada masa depan. Nah, sebuah visi yang disusun itu harus dapat berorientasi pada masa depan. Jadi, jangan hanya berorientasi pada masa ini, tapi juga harus dapat berorientasi pada masa depan. Lalu yang ketiga ada mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi. Nah, yang keempat menentukan arah dan fokus strategi organisasi atau perusahaan. Jadi sebuah visi disusun harus bertujuan untuk menentukan fokus strategi perusahaan itu ingin kemana. Lalu yang kelima yaitu menjamin kesinambungan kepemimpinan sebuah organisasi. Jadi visi yang disusun sebuah organisasi harus menjamin keberlanjutan kepemimpinan dari organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai isi visi yang baik. Nah, isi visi yang baik itu harus seperti apa? Yang pertama yaitu wawasan yang menjadi tolak ukur untuk pertumbuhan sebuah organisasi. Nah, yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa yang akan mendatang itu seperti apa. Nah, jadi kita tuh harus menggambarkan sosok organisasi di masa yang akan mendatang dalam sebuah visi. Lalu yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan itu ingin seperti apa dan ingin sebesar apa. Nah, lalu yang keempat yaitu alasan sebuah organisasi atau perusahaan ingin memasuki bidang tersebut. Misalnya contohnya organisasi yang memasuki bidang pendidikan. Nah, itu harus menjelaskan alasannya dalam sebuah visi. Alasannya itu mengapa dia ingin memasuki bidang tersebut. Contohnya karena ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, dan sebagainya. Lalu yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan yang akan dibawa kemana. Lalu selanjutnya ada kriteria visi yang baik. Yang pertama yaitu dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Di sini bahwa sebuah visi itu harus dapat dibayangkan. Jadi jangan sebuah visi yang imajinatif tapi terasa mustahil untuk dibayangkan. Lalu yang kedua yaitu dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti serta dipahami oleh seluruh jajaran organisasi. Jadi visinya itu harus disusun dengan baik dengan kata-kata dan kalimat juga yang baik. Lalu yang ketiga yaitu berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Bahwa sebuah visi itu kan harus berjangka panjang, targetnya harus jelas dan juga terfokus pada masa depan perusahaan sehingga jangan sampai mengabaikan perkembangan zaman dan teknologi. Lalu yang keempat yaitu memiliki nilai yang memang diinginkan oleh sebuah perusahaan dan juga organisasi. Jadi nilai yang di sini itu sesuai dengan bidang organisasi tersebut, jangan melenceng. Lalu yang kelima yaitu terfokus pada permasalahan sebuah organisasi dan perusahaan agar dapat berjalan dan juga beroperasi dengan baik. Nah, lalu di sini selanjutnya ada rumusan ideal visi yang baik. Yang pertama itu sederhana, yang berarti sebuah visi itu harus menggunakan kalimat yang sederhana, dapat dipahami, dan juga tidak multitafsir. Lalu yang kedua yaitu terukur, jadi sebuah visi harus dapat diukur pencapaiannya. Nah, yang ketiga yaitu terjangkau. Sebuah visi ini harus dapat dijangkau targetnya atau pencapaiannya oleh sebuah perusahaan. Nah, yang keempat yaitu beralasan, yang berarti visi juga harus dapat beralasan mengapa perusahaan tersebut ingin merumuskan visi tersebut. Nah, hal yang kelima ambisius. Sebuah visi juga harus ambisius, jadi jangan hanya memikirkan kondisi saat ini, harus ambisius bahwa visi tersebut itu ingin perusahaan itu sangat besar, sangat sukses. Nah, misalnya seperti itu. Lalu yang keenam
periode waktu. Periode waktu di sini berarti bahwa sebuah visi harus jelas target waktunya itu. Nah, yang ketujuh yaitu bersifat strategis atau berhubungan satu sama lainnya. Lalu yang ke-8 perspektif kondisi. Jadi harus menggambarkan sesuai dengan kondisi saat ini dan juga kondisi yang akan datang. Lalu yang ke-9 yaitu komunikatif, dapat dipahami dan juga dapat dimengerti oleh semua jajaran. Nah, lalu di sini ada pembahasan mengenai fungsi dari sebuah misi. Yang pertama yaitu memberikan arah aktivitas atau usaha yang dilakukan sebuah organisasi dan perusahaan agar dapat mewujudkan visinya tersebut. Nah, yang kedua memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. Jadi langkah-langkahnya itu harus strategis dan juga harus berkesinambungan. Lalu yang ketiga yaitu objektif, target, dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Lalu yang keempat membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Lalu yang kelima dapat membantu mencegah karyawan ataupun anggota organisasi agar tidak salah melangkah. Jadi misi ini sebagai acuan dan juga arahan bagi seluruh jajaran organisasi. Lalu selanjutnya di sini ada unsur-unsur pokok misi. Yang pertama yaitu kiat dan usaha dalam mewujudkan visi. Jadi misi harus dirumuskan berdasarkan tujuannya yaitu untuk mewujudkan sebuah visi organisasi. Nah, yang kedua yaitu nilai-nilai dasar organisasi yang dimasukkan ke dalam misi tersebut. Lalu yang ketiga di sini ada segmen pasar dan juga pelanggan. Jadi sebuah misi harus didasarkan dan juga menganalisis sebuah segmen pasarnya terlebih dahulu, seperti membagi pasar dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi dan juga harus menganalisis pelanggan potensialnya itu siapa saja. Nah, yang keempat yaitu pernyataan tentang sebuah produk dan juga jasa yang sesuai dengan bidang organisasi tersebut. Lalu yang kelima keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan juga budaya kerja dengan orientasi mutu. Lalu yang keenam pernyataan strategis jangka panjang dan juga jangka pendek sebuah organisasi yang dinyatakan ke dalam sebuah misi. Di sini ada cara merumuskan misi yang baik. Yang pertama itu yaitu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam organisasi tersebut, seperti misalnya dalam bidang pendidikan melibatkan lembaga kependidikan, tenaga kependidikannya, dan juga warga di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua yaitu menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi untuk memungkinkan organisasi tersebut melaksanakan kegiatannya lebih efisien. Jadi misi itu harus merumuskan langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi agar kegiatannya tersebut efektif dan juga efisien. Lalu yang ketiga menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi tersebut tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Ini juga berhubungan dengan menganalisis lingkungan dari segi internal dan juga eksternal sebuah organisasi. Nah, lalu selanjutnya di sini yaitu pertimbangan visi dan misi. Di sini saya mengambil contohnya terhadap visi dan misi yayasan saya, yaitu Yayasan Anik Nurizky. Yang pertama itu pertimbangan pada kondisi lingkungan dan juga eksternal. Contohnya kan yayasan saya di bidang pendidikan. Jadi saya menganalisis bahwa pendidikan di Indonesia itu kualitasnya masih sangat kurang. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan bahwa sebuah visi dan misi yang saya susun diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pertimbangan kedua yaitu mempertimbangkan perkembangan zaman dan juga teknologi. Nah, jadi di sini mempertimbangkan bahwa kualifikasi di dunia industri itu sudah semakin sulit yang mengharuskan lulusan memiliki berbagai kemampuan di berbagai bidang dan juga memiliki banyaknya wawasan. Nah, karena itu visi ini dibuat berdasarkan kebutuhan dunia industri di era globalisasi ini. Lalu yang ketiga yaitu pertimbangan terhadap kebutuhan di bidang organisasi tersebut. Contohnya yayasan saya di bidang pendidikan, jadi mempertimbangkan bahwa pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik agar nantinya lulusan selain mempunyai kemampuan soft skill dan hard skill yang baik, tapi juga memiliki attitude sikap sopan santun yang baik agar dapat menunjang kesuksesannya. Nah, baik, sesuai dengan bekal pengetahuan yang sudah kita tahu untuk cara menyusun dan merumuskan visi dan misi yang baik, di sini saya sudah menyusun visi misi Yayasan Anik Nurizky sebagai berikut. Visi sekolah atau Yayasan Anik Nurizky yaitu menjadi sekolah yang dapat menciptakan generasi muda yang kompeten, berprestasi, berkarakter, dan memiliki keterampilan di dunia usaha
serta berlandaskan keimanan, ketakwaan, dan juga sikap toleransi yang tinggi. Lalu misi dari Yayasan Anik Nurrizky yang pertama yaitu memaksimalkan peran sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, memaksimalkan program ekstrakurikuler dan juga program prestasi lainnya. Yang ketiga, mempersiapkan lulusan yang dapat menciptakan karya dan memiliki keterampilan di dunia kerja. Lalu yang keempat, meningkatkan sikap wirausaha yang kompeten kepada peserta didik. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam upaya untuk menyiapkan peserta didik yang terampil dan juga berprestasi. Nah, yang keenam, meningkatkan kerjasama dengan mitra di dunia usaha dan juga industri. Lalu yang ketujuh, memaksimalkan proses pembelajaran dan juga program di setiap kejuruan. Lalu yang kedelapan yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, bersih, dan juga sehat. Yang kesembilan yaitu menciptakan hubungan yang harmonis dan baik dengan semua orang, baik di dalam lingkungan sekolah dan juga di luar lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan nilai agama dan sosial bagi peserta didik. Nah, baik, di sini saya akan menganalisis apakah visi dan misi yang sudah saya susun ini sudah sangat sesuai dan juga sesuai dengan persyaratan visi dan misi. Nah, saya sudah menganalisis bahwa visi saya itu sudah sesuai dengan persyaratan, tujuan, dan isi visi, yaitu berorientasi pada masa depan, karena dalam visi saya itu ingin menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan di dunia usaha nantinya. Lalu yang kedua yaitu terfokus pada permasalahan organisasi. Nah, permasalahan pendidikan di sini kan terhadap kepada keberhasilan dan juga wawasan serta prestasi yang dimiliki oleh lulusan. Nah, jadi permasalahan inti di sini itu sudah sesuai dengan bidang pendidikan dan diharapkan visi ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. Baik semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kalian semua. Thank you semuanya, see you next video.